sirah sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Thalhah bin Ubaidillah, "Man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Thalhah bin Ubaidillah." Siapa yang ingin melihat syahid, ya, orang yang mati syahid yang berjalan di muka bumi, maka silahkan dia melihat Thalhah bin Ubaidillah. Keutamaan Thalhah bin Ubaidillah. Keutamaan ini beliau raih di perang Uhud, ya, ketika orang-orang musyrik menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka memfokuskan serangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di sekitar Nabi hanya beberapa orang. Di antaranya Thalhah bin Ubaidillah. Nanti kita akan ceritakan bagaimana perjuangan atau pengorbanan Thalhah bin Ubaidillah di perang Uhud. Sehingga kalau kita ceritakan tentang perang Uhud, maka tidak lepas dari jasa Thalhah bin Ubaidillah. Beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tubuh beliau terluka dengan puluhan luka. Ya, zaman dulu kalau perang pakai pedang, panah atau tombak. Ya, belum ada senjata yang canggih seperti zaman sekarang. Ketika Thalhah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, dia mengalami luka yang banyak, puluhan luka. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat syahid yang berjalan di muka bumi, maka silahkan dia melihat Thalhah bin Ubaidillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, marhaban biman qaddama hayatahu fidaan lil Habib sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud. Selamat datang bagi orang yang telah mengorbankan hidupnya demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Marhaban bis syahid al-hayy alladhi yada'u aqdamahu fid dunya wa huwa ya'lamu annahu min ahlil jannah. Selamat datang syahid yang hidup, yang meletakkan kakinya di dunia sementara dia tahu bahwasanya dia termasuk penghuni surga. Jadi syahid yang masih hidup, yang berjalan di muka bumi adalah Thalhah bin Ubaidillah. Dan Thalhah ketika dia masih hidup, dia tahu bahwasanya dia min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Ada sebagian sahabat yang tidak tahu kalau dia termasuk penghuni surga. Ya, dia sudah meninggal dunia, kemudian Nabi mengatakan fulan fil jannah. Dan ada sebagian sahabat yang mereka masih hidup dan mereka tahu bahwasanya mereka min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Thalhah bin Ubaidillah ini termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Marhaban biman syahidalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu mimman qada nahbahu. Selamat datang orang yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia termasuk orang yang gugur sebagai syahid. Marhaban bis sahabi al-jalil Thalhah ibnu Ubaidillah al-Qurasi at-Taimi. Selamat datang sahabat yang mulia
Talhah bin Ubaidillah Al-Qurasi At-Taimi Abu Muhammad. Kunyah beliau Abu Muhammad. Ahadul Asharah, salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang bisa sebutkan murajaah 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Talha bin Ubaidillah termasuk salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wa ahadus samaniyah alladzina sabaku ilal Islam, dan termasuk salah seorang sahabat dari 8 orang sahabat yang pertama masuk Islam. Beliau orang yang ke-8 yang masuk Islam. Wa ahadus sittah, ya di situ tertulis khamsah, yang benar wa ahadus sittah allazina aslamu ala yadi Abi Bakrin, dan termasuk salah satu sahabat dari 6 orang sahabat yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang mereka masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Siapa mereka? Yang pertama Utsman bin Affan masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Yang kedua Zubair bin Awam. Yang ketiga Talhah bin Ubaidillah. Yang keempat Abdurrahman bin Auf. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang keenam Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah, ini 6 orang yang sudah dijamin masuk surga. Mereka masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Sehingga kata para ulama, Abu Bakar ini pahalanya banyak sekali. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh 6 orang ini, Abu Bakar dapat pahalanya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh 6 orang ini, Abu Bakar dapat pahalanya. Abu Bakar termasuk orang pertama masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia sibuk berdakwah. Dia menjadi tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ngajak orang-orang untuk masuk Islam. Dan yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar bukan hanya 6 orang ini. Ada banyak sahabat yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Disebutkan ke-6 orang ini karena ke-6 orang ini sahabat senior, sahabat papan atas, sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar pahalanya sangat banyak, pahala jariyah. Wa hadus sittah ashabus syura, dan salah satu sahabat dari 6 orang sahabat yang menjadi ahli syura. Itu orang-orang yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih pemimpin. Siapa mereka? Ada 6 orang sahabat yang menjadi ahli syura. Mereka adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Pas 6 orang. Ya, ana ulang, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga termasuk orang-orang yang sudah dijamin masuk surga.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Abu Bakar tidak masuk di dalamnya? Abu Bakar sudah meninggal, ya. Abu Bakar tidak masuk karena Abu Bakar sudah meninggal. Kenapa Umar tidak masuk? Karena Umar sudah mau diganti, dia sudah sakit-sakitan, sudah mau meninggal dunia. Baik, jadi sudah 2 nih keluar. 2 tambah 6 berapa? 8. Masih tersisa 2. Siapa 2 yang tersisa? Zubair bin Awam masuk. Siapa? Sa'id bin Zaid dan siapa? Yang 10 sahabat yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi masih ada 2, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mana? Kok tidak masuk? Abu Ubaidah sudah meninggal dunia karena wabah ta'un. Ya, di masa Umar. Abu Ubaidah sudah enggak ada. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid masih hidup dia. Tapi dia tidak dimasukkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa dia tidak dimasukkan oleh Umar bin Khattab? Dalam ahli surah, ada yang tahu alasannya? Karena dia adalah sepupu dan sekaligus iparnya Umar. Sa'id bin Zaid ini sepupu dan iparnya Umar. Umar benar-benar tidak ingin melibatkan keluarganya dalam perkara ini. Sa'id bin Zaid enggak masuk, walaupun dia termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh surga, dia tidak masuk. Umar tidak mau dituduh apa? Nepotisme. Hatta Ibnu Umar, kata Umar, Ibnu Umar enggak boleh dimasukkan. Pokoknya yang ada hubungannya dengan Umar, Umar tidak masukkan, walaupun dia orang-orang yang terbaik, orang yang hebat. Jadi Umar sangat menjaga. Dia tidak ingin melibatkan keluarganya dalam perkara ini. Keenam orang ini musyawarah. Siapa yang terpilih? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laqad kana Talha radhiyallahu anhu sahiban nafsi thayyibah allati tabhasu anil khair aina makana. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu adalah pemilik jiwa yang baik yang mencari kebaikan dimanapun dia berada. Fakana yara al-jahiliyah allati ya'isuha an-nas min haulihi. Dia melihat jahiliyah di mana orang-orang yang ada di sekitarnya hidup di dalamnya. Ini masa jahiliyah, masa yang kelam. Fatas ma'izzu nafsuhu wa yatamazzaku qalbuhu huznan wa kamadan ala tilkal halah. Ketika Talha melihat kondisi jahiliyah di mana orang-orang di sekitarnya hidup di dalamnya, jiwa Talha merasa tidak suka dan hatinya terkoyak karena merasa sedih dan pedih. Ala tilkal halah, atas keadaan tersebut, kondisi jahiliyah. Allati kana yatamanna huwa wa ghairuhu, di mana dia dan yang lainnya dari orang-orang yang mempunyai kehormatan dan jiwa yang bersih dan suci berharap kondisi ini bisa segera berubah. Jadi pada masa jahiliyah ada orang-orang yang masih bersih fitrahnya, masih suci fitrahnya. Mereka berharap kondisi jahiliyah ini segera berubah.
ila hayatin nazifatin tahiratin, berubah menjadi kehidupan yang bersih, yang suci. Ya'isu nas fiha, di mana orang-orang hidup di dalamnya dalam naungan kecintaan, ya, persatuan, keadilan dan persaudaraan. Ini harapan Thalhah bin Ubaidillah. Semoga kondisi ini segera berakhir, segera berubah. Innahu imlakun min amaliqatil Islam. Sesungguhnya Thalhah termasuk salah satu tokoh dari tokoh-tokoh besar Islam. Wa farisun min asja'il fursan, termasuk salah satu kesatria dari kesatria yang pemberani. Nanti kita akan melihat keberanian Thalhah di perang Uhud. Keberanian Thalhah di perang Uhud. Wa rajulun min ulaika rijal allazina kana lahum atyabul asar. Dan termasuk salah seorang laki-laki dari sekian laki-laki yang punya pengaruh yang baik. Dan termasuk orang yang mempunyai jasa besar dalam penaklukan Islam yang pertama. Waliduhu Ubaidillah. Ayahnya bernama Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Kana min asrafi Makkah. Ayahnya termasuk tokoh Mekah. Dan orang yang terhormat di Mekah. Ibunya bernama Su'bah binti Abdillah. Ya, kakek As-Su'bah dari pihak ibu adalah Wahab bin Abdullah, sahibul ata wal karam, orang yang dermawan dan murah hati. Jadi kakeknya, ini kakek ibunya ya. Kalau kakek ibunya berarti apanya Thalhah? Kakeknya Thalhah. Datuknya Thalhah. Ya, Wahab bin Abdullah, ini datuk dari pihak ibu. Wahab bin Abdullah, orang yang dermawan dan murah hati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa kanak-kanak dan masa mudanya, ya, masa muda Thalhah tumbuh di bawah pengasuhan kedua orang tuanya. Thalhah diasuh oleh kedua orang tuanya hingga dewasa. Wa ta'allama ala aidihima al-katsir min syu'unil hayah, dan dia mempelajari dari keduanya banyak dari urusan-urusan kehidupan. Wa tahalluq bil akhlaq al-karimah was sifat al-hamidah. Dia mengambil akhlak mulia dan sifat terpuji dari keduanya. Hingga ketika Thalhah mencapai usia dewasa, tazawwaja Hamnah binti Jahsy, dia menikah dengan Hamnah binti Jahsy, saudara perempuan Zainab, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zainab binti Jahsy. Ini saudara atau saudari dari Hamnah, istri Thalhah. Nasa Thalhah radhiyallahu anhu fi Makkah. Thalhah tumbuh di Mekah dan dia mengetahui dataran-dataran dan lembah-lembah yang ada di Mekah. Wa tanaqqala baina jibaliha wa kimamiha, dia berpindah, ya, di antara gunung-gunungnya dan bukit-bukitnya. Wa ta'allama rimayah bisahmi, dia belajar memanah, wal isabah birumhi, dan melempar tombak. Walamma sabba, tatkala dia sudah dewasa, dia merasa kota Mekah semakin sempit. Ya, antum kalau pulang kampung, ya, antum mudik,
Antum merasa kayak kampung antum kecil ya. Padahal dulu waktu kita masih kecil, kita loh kayaknya kampung kita ini besar, gede. Tapi begitu kita pulang kampung, kita merasa kayak kampung anak kecil. Ya. Karena sudah besar, sudah dewasa. Melihat kampung kita jadi kecil. Tolha ketika dia sudah dewasa, dia merasa kota Mekah semakin sempit. Fakhtara tariqat tijarah, maka dia memilih untuk berniaga, berdagang. Dari sini dia dikenal oleh pasar Basrah dan Syam. Ia dikenal sebagai pedagang yang jujur dan dikenal sebagai penjual yang berhati lapang. Wasarat hayatu Talhah radhiyallahu anhu baina dha'nin wa iqamatin. Kehidupan Talhah radhiyallahu anhu berjalan ya antara pergi dan tinggal, menetap dan bepergian. Pokoknya berpindah-pindah, namanya pedagang. Ya, pedagang zaman dulu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Wa tawalat al-ayyam wa karrat al-layali. Hari berganti hari, malam ya berganti malam. Wahiya la tukhrijuhu an muzawalati tijarah, dan dia tetap sibuk dengan perniagaannya. Inilah pekerjaan yang dipilihnya ya sebagai pedagang. Tolha orang kaya, termasuk sahabat yang kaya raya, pedagang yang sukses. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya impian yang sangat berharga segera terwujud. Tadi Tolha berharap ya kondisi jahiliyah segera berubah. Impian, harapan Tolha ya segera terwujud. Falaqad bazagha nurul Islam. Cahaya Islam terbit. Fa'adha'al kauna kullahu fi lahdhatin wahidatin. Lalu ia menyinari seluruh jagat raya dalam sekejap mata. Yauma an nazala Jibril alaihissalam alal Habib sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jibril alaihissalam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membawa cahaya. Allazi adha'allahu bihi al-qulub al-muslimah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyinari hati-hati yang gelap. Wa hada bihi an-nufus at-taihah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jiwa-jiwa yang sesat di jalan kehidupan yang kacau menuju cahaya tauhid dan iman. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan ini. Laqad bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amana bi risalatihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman ya kepada beliau. Abu Bakar termasuk orang yang pertama beriman. Ya. Ada yang mengatakan yang pertama beriman siapa? Khadijah. Ada juga yang mengatakan yang pertama beriman siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan yang pertama beriman siapa? Zaid bin Harisah. Kenapa para ulama khilaf dalam masalah ini? Karena keempat orang ini masuk Islam pada hari yang sama. Cuman tidak tahu siapa yang lebih dahulu. Apakah Abu Bakar lebih dahulu, ataukah Khadijah lebih dahulu, ataukah Ali, ataukah Zaid? Ya, sehingga ada yang menjamak pendapat ini dan mengatakan yang pertama masuk Islam
dari kalangan perempuan siapa? Khadijah. Yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar. Yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, Ali. Dan yang pertama masuk Islam dari kalangan budak, Zaid bin Harisah. Falamma sami'a Talhah radhiyallahu anhu hadzal khabar, ketika Talhah radhiyallahu anhu mendengar berita ini, lam yatalakka wa lam yatalaksam, maka dia tidak lambat dan tidak bimbang. Bal innahu bimujarrad an da'ahu Abu Bakrin istajaba linida'il haq. Ya, bahkan ketika Abu Bakar mengajaknya untuk masuk Islam, dia langsung memenuhi panggilan al-haq. Fahuwa ya'lamu yakinan, dia mengetahui dengan yakin bahwasanya Muhammad huwa shadiqul amin, beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Ini bila munazi, tanpa ada yang memperdebatkan. Hatta orang-orang musyrik mereka mengakui Muhammad as-shadiqul amin. Wa anna Abu Bakrin huwa tajir, bahwasanya Abu Bakar adalah pedagang yang jujur. Allazi la yumkinu ay yajtami'a ma'al habibi sallallahu alaihi wasallam ala dolalatin abadan. Masyaallah. Di mana dua orang ini ya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar, ini enggak mungkin keduanya berkumpul di atas kesesatan selama-lamanya. Ini yang diyakini oleh siapa? Talha. Muhammad orang yang jujur dan terpercaya. Abu Bakar pedagang yang jujur. Ini dua orang ini enggak mungkin ya berkumpul di atas kesesatan. Satu orang saja kalau dia mengajak Talha masuk Islam, Talha langsung masuk Islam, apalagi dua orang ini. Enggak mungkin dua orang ini ya bersatu berkumpul di atas kesesatan selama-lamanya. Maka Talha tidak bimbang dan tidak ragu, dia tidak lambat, dia langsung masuk Islam. Dia orang ke-8 yang masuk Islam. Kalau Abu Bakar langsung masuk Islam karena kalau antum baca sejarah, Abu Bakar ini sudah temenan sama Nabi, teman akrab. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Abu Bakar dan Muhammad sudah berteman. Abu Bakar tahu ya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi mengajaknya masuk Islam, Abu Bakar langsung masuk Islam tanpa bimbang dan ragu. Ya, ini pentingnya jujur ya. Pentingnya di orang yang terpercaya. Kalau kita dikenal baik ya para jamaah, kita ngajak orang, itu orang langsung apa? Langsung ikut, karena kita dikenal baik. Tidak mungkin kita mengajak dia kepada keburukan, kepada kesesatan. Kita dikenal baik di matanya. Wa dhahaba Talhah wa sallallahu alaihi wasallam. Maka Talha pergi dan hatinya yambidu, hatinya berdetak dengan seluruh kekuatan, kerinduan dan keinginan untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jantungnya berdebar-debar. Liyu'linaha qawiyah fi wajhil qauni kullihi. Dia ingin mengumumkan di hadapan seluruh alam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingin segera masuk Islam. Dan akhirnya Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ala raqmi min makanatihi baina qaumihi wa sara'ihi illa annahu uziya fi sabilillah. Meskipun Talha mempunyai kedudukan di mata kaumnya dan termasuk orang yang kaya raya, dia tetap disakiti,
di jalan Allah, tetap disiksa, tetap disakiti, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang yang punya kedudukan. Kalau masuk Islam disakiti, tetap disakiti. Fisabilillah, di jalan Allah. Walakin sur'an ma kasafallahu anhu hadzal azab wal ibtila, akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala langsung menghilangkan ya siksaan ini dan ujian ini. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ya ujian ini dari para sahabat. Allah izinkan mereka untuk apa? Untuk hijrah. Untuk hijrah. Walamma hajara al-Habib ilal Madinah hajara Talha radhiyallahu anhu ma'al muhajirin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Talha bin Ubaidillah juga ikut hijrah ya bersama orang-orang yang hijrah, liyan'im bi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya agar bisa merasakan kenikmatan ya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kenikmatan yang paling nikmat melebihi kenikmatan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian sahabat yang awalnya mereka hijrah ke Habasyah, ya hijrah pertama hijrah ke Habasyah, itu ada yang ketika sampai di Habasyah memang tidak diganggu, tidak disakiti, tapi dia tidak betah tinggal di Habasyah. Kenapa? Karena jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian dari mereka ada yang kembali karena dia tidak apa-apalah saya disiksa, yang penting saya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ada sebagian sahabat yang tidak langsung hijrah. Mereka masih menetap di di Mekah. Setelah itu apa? Mereka langsung menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, ya supaya bisa merasakan kenikmatan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'idan an a'yuni kuffar Quraisy wa satawatihim, jauh dari pandangan atau penglihatan orang-orang kafir Quraisy dan ajakan mereka. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Talha bin Ubaidillah sebelum masuk Islam dan setelah beliau masuk Islam, ya beliau langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya keimanan ya harus diuji. Keimanan harus diuji. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta. Ujian itu untuk apa? Untuk membuktikan siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Ada enggak orang-orang yang imannya dusta? Ada enggak? Ada orang-orang munafik. Ya, minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Disebabkan mereka berdusta. Mereka bilang beriman tapi mereka dusta. Maka butuh ujian. Ya, iman butuh diuji supaya ketahuan siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya tidak benar. Para sahabat mereka sudah melalui ini semua dan mereka telah membuktikan bahwasanya keimanan mereka adalah keimanan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami ceritakan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menceritakan jihad Talha bin Ubaidillah di perang
di perang Uhud. Langsung di perang Uhud ya. Kenapa tidak di perang Badar dulu? Karena ketika perang Badar, Thalha sedang berada di Syam ya untuk urusan perniagaannya. Thalha tidak ikut perang Badar. Beliau ikut perang Uhud. Nah, ada pertanyaan para jamaah sebelum kita akhiri? Nah, itu pendapatnya orang Syiah. Ya, itu pendapatnya orang Syiah Al-Awwalun ya, Syiah yang pertama. Ada sebagian Syiah yang mengutamakan Ali, tapi mereka tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Ini bukan Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Rafidhah dia mencela ya Abu Bakar dan Umar. Ya, namun tentu ini pendapat yang marjuh, yang tidak benar ya, karena yang lebih utama siapa? Abu Bakar ya, kemudian Umar, baru setelah itu Ali. Ya, kalau kita lebih mengutamakan Ali ya kita menyelisihi ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Ada banyak dalil yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini bahwasanya semua sahabat itu utama. Semua sahabat punya keutamaan. Hanya saja keutamaan mereka berbeda-beda. Ada yang lebih utama dari yang lainnya. Ya, kita contohkan misalnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini yang paling utama dari yang lainnya. Dari 10 sahabat ini yang paling utama siapa? 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini perinciannya ya. Dari 4 orang ini yang paling utama 2 orang. Pertama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Dari 2 orang ini yang paling utama siapa? Abu Bakar. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Utsman dan Ali, mana yang paling utama? Ya. Ada yang mengutamakan Utsman dari Ali dan ada yang mengutamakan Ali dari Utsman. Pada awalnya ya mereka mengutamakan Ali dari Utsman, kemudian setelah itu mereka rujuk. Ya, ada sebagian ulama salaf yang mengutamakan Ali dari Utsman, tapi setelah itu mereka rujuk dan mereka mengatakan bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Ya, jadi intinya sahabat semua punya keutamaan, namun ya ada yang lebih utama dari yang lainnya. Yang paling utama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang meyakini Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, itu keyakinan yang keliru, yang tidak benar. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi para jamaah? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.